복원 잘했네. 이거 세종대왕 어진 맞죠? Dulu almarhum dari teman kakek saya pernah bilang, begini katanya, setumpuk emas belum tentu cukup bagi orang serakah, tapi sepiring nasi itu cukup bagi orang yang selalu bersyukur. Nah, seperti kisah yang saya akan ceritakan hari ini, di mana seorang pemuda pencuri benda kuno harus bertarung nyawa melawan kolektor gelap barang kuno yang mencuri demi sebuah keuntungan. Pemuda ini bernama Donggu. Dengan hanya melihat wajahnya saja, kita sudah bisa memastikan seberapa cerdik orangnya. Dan wanita yang imut-imut walaupun sedikit hyper ini bernama Hairi, dan ayah mereka bernama Shovelleg, agar mudahnya kita panggil saja Caklei. Mereka ini adalah satu keluarga pemburu barang kuno, bukan hanya mencarinya di tempat bersejarah saja, mereka bahkan gak segan-segan untuk mencuri barang itu dari si pemilik. Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Perkenalkan, dia adalah Caklei, seorang pencari artefak kuno yang sudah terkenal di kalangannya. Di sana ia mencari barang antik di sebuah ladang yang bisa dibilang luas. Namun saat sedang asik-asiknya mencari, ia mendengar suara aneh dari dalam tanah. Bukan suara jeritan rakyat, tapi yang satu ini adalah suara minta tolong. Mendengar itu, Caklei pun langsung mengeruk tanah itu dan menemukan anak kecil imut yang diketahui bernama Donggu, yang dikubur hidup-hidup dengan mayat ayahnya. Walah re ulah begundal ngendi maneh iki. Cerita langsung loncat ke beberapa tahun kemudian. Ya, di mana Donggu sekarang sudah menjadi mas-mas kumis tipis. Di sana ia menjalankan misi mencuri patung Buddha kuno di sebuah kuil. Aksinya itu hampir kepergok saat dua biksu mendekatinya. Di situ Donggu pura-pura gila dengan beralasan ingin menjaga barang kuno itu dari para pencuri. Padahal aslinya mah pencurinya dia sendiri, playing victim banget mas-mas satu ini. Dua biksu botak yang dengan polosnya percaya pun meninggalkan Donggu dengan memuji betapa baiknya akhlaknya. Wow, sampean gak tahu aja mas, kalau tahu mah pasti juga sampean langsung gebukin. Paginya, diperkenalkan detektif yang akan mengambil kasus itu, bernama Detektif Oh. Saat Detektif Oh mencari jejak-jejak pencuriannya, ia menemukan bungkus pai coklat. Menemukan itu, Detektif Oh cuma bisa menghela nafas panjang, karena ia lagi dan lagi menyelidiki kasus pencurian barang antik yang pelakunya adalah orang yang sama. Dan konyolnya lagi, dua biksu botak semalam malah ngangong kebingungan. Coba semalam sampean kau tegur mas, pasti gak bakal hilang itu. Sedangkan di sisi lain, diperkenalkan kolektor bernama Sanggil dan asistennya bernama Yuseihi, atau lebih mudah dipanggil Nona Yu, yang mencoba sistem pengamanan brankas barunya yang bisa dibilang super ketat. Jika kalian tanya, kenapa harus pakai pengamanan super ketat buat brankas doang? Jawabannya karena brankas ini digunakan untuk menyimpan barang-barang kuno curian dong. Sanggil menyimpan barang-barang itu sampai 10 tahun agar barang tersebut dianggap hilang total dan Sanggil bisa menjualnya dengan harga berkali-kali lipat dan pastinya lolos dari tuduhan pencurian. Berpindah ke Donggu, yang berada di kantor tangan kanan dari Sanggil yang bernama Guangchul. Di situ Donggu berniat untuk menjual patung hasil curiannya tadi dengan harga yang mahal. Namun, karena harga yang ditawarkan gak masuk akal, Guangchul menolaknya dan mengancam akan menghabisi Donggu. Mendengar ancaman itu, Donggu menyiramkan air panas tepat di muka Guangchul dan melarikan diri. Saat keluar, Donggu menabrak seorang cewek cantik bernama Hairi dan melanjutkan pelariannya dikejar oleh anak buah Guangchul.
Singkatnya, Donggu pun terkepung oleh anak buah Guangchul. Guangchul yang ingin membalas dendam karena Donggu menyiramnya tadi berniat untuk membunuhnya. Namun emang rezeki anak baik. Di situ detektif Oh pun tidak sengaja lewat di sana dan menghentikan niatan dari Guangchul. Detektif Oh pun mendekat, menanyakan bungkusan apa yang Guangchul pegang. Guangchul yang agak gugup pun mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun dengan segera detektif Oh mengambil bungkusan itu dan membukanya. Kalian pikir mereka akan ketahuan? Anda salah besar. Saat detektif Oh membukanya, ia menemukan sebuah patung Buddha yang biasa dijual-jual di pinggir jalan. Dan ternyata saat tadi Donggu menabrak Heiri, Donggu ternyata menukarkan bungkusan mereka dan bungkusan artefak asli sekarang berada di tangan dari Heiri. Donggu pun tersenyum mengakui kemenangannya, dan saat ingin pergi ia berkata kepada detektif Oh bahwa patung itu mirip dengannya, dan konyolnya lagi detektif Oh pun percaya dan mencoba membandingkannya dengan wajahnya sendiri. Malamnya, saat Donggu, Heiri dan Cakle sedang berkumpul, Donggu mendapatkan telepon dari Guangchul yang mengatakan bahwa ada yang ingin bertemu dengannya. Paginya, Donggu pun pergi ke sebuah gedung. Ia bertemu dengan Nona Yu, asisten dari Sanggil yang akan mengecek keaslian patung itu. Setelah menghabiskan waktu lama bermain kaca pembesar, Nona Yu pun mengatakan bahwa barang tersebut palsu. Loh, kok bisa? Walah, ternyata saat pertemuan itu selesai, Nona Yu menjelaskan kepada Donggu bahwa itu adalah trik semata agar kerahasiaan patung itu tetap terjaga. Udah kayak kalian aja yang selalu gak diakui oleh pacar kalian, sorry. Karena Donggu tetap kekeh bahwa pembayarannya harus dilakukan dengan cash, Nona Yu pun memintanya datang ke sebuah kasino. Nona Yu mengajaknya ke ruangan khusus. Ia memberikan sekoper chip untuk Donggu mainkan di kasino. Agar uangnya bisa dicairkan, Nona Yu menjelaskan bahwa menggunakan transaksi seperti itu adalah yang paling aman dan tidak akan diselidiki oleh polisi. Donggu pun mengangguk menandakan ia mengerti. Di meja kasino, tanpa basa-basi, Donggu menaruhkan semua chipnya dengan santai dan tentunya dengan wajah tak berdosa. Dari sini harusnya kalian ngerti dong apa yang terjadi selanjutnya. Nah ya benar, di situ hanya dengan sekali main Donggu sudah menghabiskan semua chipnya dari jualan barang antiknya. Mas mbok sabar sedikit gitu loh kalau main di kasino. Jangan langsung all in aja, tahu sendiri kan gimana hasilnya. Ya sampean rungkat mas. Donggu pun kembali ke Nona Yu sambil cengingiran berniat mau minjem uang buat ongkos pulang, karena uangnya habis di judi, dan karena kasihan lihat wajah Donggu akhirnya Nona Yu pun mengajaknya untuk diner di restoran mewah. Di sana, Nona Yu memberikan tawaran kembali ke Donggu. Dia memberikan misi kepada Donggu untuk mengambil artefak lukisan di makam Raja Goryeo. Besoknya, Donggu dan Heiri mendatangi penjual kipas angin. Pria ini bernama Jumblo Ngenes atau Dr. Jones. Dia adalah seorang ilmuwan yang mengerti semua tentang benda-benda bersejarah, bahkan sepeda Nabi Nuh pun dia yang menemukannya. Heiri mengajak Dr. Jones untuk bergabung dalam misi mereka, namun di situ awalnya Dr. Jones menolak karena ia sudah pensi dalam dunia perbarang antikan. Heiri yang gak kehabisan akal pun mencoba memancingnya dengan uang, dan mendengar tawaran uang yang akan didapatkan tanpa pikir panjang lagi Dr. Jones pun auto cosplay menjadi mode serius. Hadeh seperti kata Tuan Crab bahwa uang lebih manis daripada madu. Singkatnya, mereka pun tiba di tempat tujuan.
Di situ Donggu dan Dr. Jones diberitahu bahwa saat mereka sampai misi mereka akan ditemani oleh seonggok pria yang wajahnya kelihatan tidak terlalu meyakinkan. Lebih mudahnya kita panggil saja dia Johnny. Mereka melakukan perjalanan memakai mobil pengangkut pakan, ditemani pemandangan yang asri dan tidak lupa siapa. Ya benar Johnny. Malamnya, mereka mulai menjalankan misinya, dan untuk menghindari polisi yang berjaga, mereka cosplay menjadi rumput PUBG. Ternyata PUBG banyak memberikan pelajaran yang masuk akal. Mereka pun sampai di dekat titik pintu masuk makam. Di sana dengan pengalaman pernah dikubur hidup-hidup dengan jenazah ayahnya saat kecil membuat Donggu memiliki sebuah kemampuan khusus. Bukan terbang atau menghilang, kemampuan Donggu ini adalah kekuatan lidah super. Simpelnya Donggu bisa merasakan rasa mayat yang sudah bercampur dengan tanah. Dr. Jones yang di sampingnya pun keheranan dengan kemampuan itu. Kemampuan yang kadang tidak terlihat istimewa ternyata sangat berguna. Saat mereka sibuk mencari, tiba-tiba mobil penjaga melintas untuk berpatroli. Mereka pun langsung cosplay menjadi rumput. Namun siapa sangka akibat kejadian itu membuat Donggu berhasil menemukan titik makam kuno tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menggali lubang itu dan akhirnya menemukan lukisan kuno yang masih rapi di sana, tanpa ada satu orang pun yang tahu. Mereka langsung membagi tugas mencopoti balok-balok batu itu satu persatu, dan kemudian memasukkannya ke koper. Padahal, tanpa mereka ketahui, ternyata Johnny mendapatkan misi tambahan untuk membunuh Donggu dan Dr. Jones. Melihat wajah Johnny yang kurang bisa dipercaya ini, mereka berdua dengan santuy meremehkannya. Tanpa mereka sadar ternyata di balik wajahnya yang sudahlah ini ternyata Johnny sangat tangguh dalam sebuah pertempuran. Walaupun 2 lawan 1, Johnny masih bisa menghadapi mereka dengan sangat mudah. Tapi karena chemistry mereka yang kuat dengan sedikit kerjasama, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Johnny di dalam gelap-gelapan. Mereka kembali disambut dengan Nona Yu. Dr. Jones menunjukkan mural curiannya dan mereka meminta ingin berbicara langsung dengan atasan Nona Yu, yang tidak lain tidak bukan adalah bapak kumis tipis ini. Di mana Donggu meminta untuk tidak menusuknya dari belakang lagi. Loh apanya yang ditusuk? Flashback pun kembali ke masa lalu. Ternyata, orang yang menguburnya hidup-hidup dan orang yang membunuh ayahnya dahulu adalah Sanggil, bos kumis tipis yang rela melakukan semuanya demi untuk keuntungan pribadi. Besoknya di kediaman Donggu, tiba-tiba Dr. Jones datang dengan mobil barunya. Walah-walah baru dapat komisi pencurian langsung bergaya mantap. Tapi ini masih mending daripada Donggu yang ngehabisin semua duitnya pakai judi. Kalau menang gak papalah. Lah Donggu ini malah kalah sekali main cik. Di sana mereka mulai merencanakan pencurian barunya. Besoknya, Donggu mendatangi kantor Sanggil, menyampaikan rencananya untuk mencuri pedang Raja Taejo, yang berada tepat di makam yang tepatnya sangat dekat dengan bangunan mereka. Awalnya, Sanggil yang mendengar itu tidak percaya, namun Donggu memberikan bukti seperti dekrit kerajaan yang bertulisan benar jika makam itu menyimpan pedang Raja Taejo. Sanggil pun mendatangkan bapak-bapak peneliti sejarah, dan dari mulut bapak-bapak itu disampaikan bahwa dekrit itu adalah asli, berarti pedang itu juga pasti berada di makam. Sebelum rencana pencurian pedang dimulai, di sana Sanggil menunjukkan koleksi barang antiknya yang tepatnya berada di brankas bawah tanahnya. Di sana Donggu melihat Guci yang dulu dia ambil dan karena Guci itulah ayahnya dan dirinya dikubur hidup-hidup oleh Sanggil. Menenangkan diri sebelum beraksi,
Di sana Donggu minum-minum asik ditemani oleh Nona Yu. Awalnya mereka membahas rencana pencurian pedang itu, namun karena suasana malam yang sangat pas akhirnya mereka wes hop gak usah diterusin. Untuk melancarkan aksinya mereka membutuhkan seorang penggali tanah yang ahli. Dan ya, pria ini bernama Sabdari. Walaupun kelihatan tidak meyakinkan, tapi dia sebenarnya adalah seorang penggali tambang yang sudah sangat melegenda. Seperti biasa Sabdari awalnya jual mahal. Namun, saat Heiri menjanjikan bakal membuatkan kecan buta untuknya jika ia membantu mereka, dan mendengar tawaran yang mungkin membuat masa jomblonya itu habis, akhirnya Sabdari menyetujui rencana itu dan memutuskan untuk bergabung dengan tim mereka. Kelompok itu pun mulai membahas rencananya, mulai dari membeli toko-toko sekitar makam walaupun dengan cara memaksa, dan menyewa tempat penginapan untuk tempat teman-teman penggali Sabdari. Hei sampean kenapa mas? Mbok ya kalau jomblo itu diusahakan jangan terlalu mencolok dong. Mereka pun menjalankan rencananya dengan membuat lubang menuju makam itu. Dan pastinya ditemani oleh suara merdu dari Changgi, suaramu bagus mas tapi lebih bagus lagi Dim. Namun, terjadi sedikit masalah karena detektif O yang curiga dengan tempat itu memaksa untuk masuk, namun untungnya, kalian lihat aja sendiri. Karena masih peduli dengan lubangnya, akhirnya detektif O pun memilih pergi. Sedangkan di sisi lain, Nona Yu juga berniat mencuri semua barang antik Sanggil dengan menduplikasi kunci berangkasnya. Itulah wanita, selalu melakukan hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Pencurian itu menemukan titik terang saat Donggu berhasil memperlihatkan pedang itu ke Sanggil. Namun Sanggil mengingkari kesepakatannya dengan menyuruh Changgi untuk menghabisi Donggu dan kawan-kawannya saat pedang itu berhasil diambil keluar. Changgi pun memulai aksinya menghabisi Donggu dan Dr. Jones, tapi untungnya mereka sudah memperkirakan kejadian itu dan mencoba melawan Changgi. Setelah pergelutan yang melelahkan, akhirnya Changgi berhasil dikalahkan dan terkubur dalam terowongan yang runtuh akibat air yang menggenanginya. Saat mereka keluar, ternyata Changgi sudah menunggunya, berniat ingin membunuhnya. Namun, di situ Donggu memberikan tawaran lain, yaitu mencuri pedang saat dilakukannya perbaikan makam. Mereka pun memulai aksinya dengan menggali lubang di dekat makam. Berkat aksinya itu Donggu berhasil untuk mengeluarkan peti yang berisikan pedang itu keluar. Dan saat Changgi membukanya ia menemukan fakta bahwa pedang itu tidak ada. Changgi pun marah-marah menuduh Donggu mencuri pedangnya. Namun dan di situ akhirnya Donggu menjelaskan semuanya. Ternyata Donggu sudah merencanakan ini semua untuk menjebak Changgi yang gila akan barang antik. Ia menjelaskan bahwa ia menyuap orang untuk mengatakan bahwa dekrit yang dibawanya itu asli dan sampai bekerja sama dengan detektif Oh untuk memuluskan aksinya. Donggu melakukan ini untuk balas dendam ke Changgi yang dulu telah mengubur dirinya hidup-hidup, dan rencana Donggu yang asli adalah mencuri barang-barang antik Donggu yang berada di dalam berangkasnya. Donggu pun meninggalkan Sanggil yang akan terkubur, dan tidak lupa ia memberikan pai coklat kepada Sanggil, sama seperti yang Sanggil dulu lakukan kepadanya sebelum ia dikubur. Ya, tamatlah cerita ini dengan ditutup oleh Donggu yang menyerahkan semua barang-barang antik ke museum. Walaupun misi baik mereka berhasil, namun Sabdari tetap sedih karena tidak mendapatkan uang untuk membayar teman-teman penggalinya, dan Donggu mengajaknya ke mobil menunjukkan uang satu berangkas yang berhasil ia curi dari Sanggil. Istri dari teman saudara saya pernah bilang,
Nafsu akan uang dan menempatkannya di atas prioritasmu adalah yang membuatmu menjadi orang yang tamat. Saya Mas Ali yang ganteng pamit undur diri dan sampai jumpa.